Hai, ketemu lagi dengan saya Kak Tika di channel ini. Apa kabar teman-teman semua yang selalu menonton video-video di channel ini? Para membership, terima kasih sudah join. Dan teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap berenergi positif. Kali ini saya akan bacakan energi 12 zodiak di bulan Oktober, dan ini saya post di pertengahan Oktober karena ini dampaknya cukup serius di dalam kehidupan manusia. Karena di akhir Oktober ada 3 planet penting yang akan direction. Yang pertama Merkuri, yang tadinya retrograde. Tonton bacaan energi Merkuri retrograde yang sudah saya post ya. Dan di tanggal 19 Oktober Merkuri akan reinvention di Libra, dimana sebelumnya Merkuri retrograde di Virgo. Oke. Kemudian Saturnus dan Jupiter yang tadinya retrograde di Capricorn, ini Saturnus di tanggal 10 Oktober akan direction kembali di Aquarius. Begitu juga dengan Jupiter yang akan direction di Aquarius. Jadi untuk kamu yang zodiaknya Libra, Aquarius, dan tidak menutup untuk semua zodiak lainnya, karena sekali lagi saya katakan, kalau ascendant kamu Aries, perhatikan untuk Aquarius kamu di houses keberapa. Kalau ascendant kamu Taurus, perhatikan Aquarius dan Libra di houses keberapa. Maka disitulah pengaruh dari Saturnus dan Jupiter yang akan direction. Misalnya, ascendant kamu di Aries, Aquarius adalah zodiak ke-11 di houses ke-11 kamu. Artinya ini ada kaitannya dengan status sosial kamu, bagaimana kamu bersosialisasi, terhubung dengan publik. Saturnus dan Jupiter pengaruhnya sangat besar di aspek kehidupan kamu, di sosial dan publik. Bagaimana pandangan mata umum terhadap kamu, apa yang harus kamu tunjukkan di hadapan publik dan lingkup sosial kamu. Kemudian Merkuri reinvention di Libra. Kalau ascendant kamu Aries, maka Libra di houses ke-7. Ini artinya ada kaitan dengan asmara, cinta, relationship, pernikahan, dan percintaan. Oke? Juga pasangan hidup. Ini saya akan baca energinya secara umum ya, teman-teman. Tetap aja bacaannya general. Kalau cocok, kamu tidak perlu lagi personal reading. Tapi kalau kamu ngerasa ngegantung dan butuh advice tambahan, silahkan personal reading berbayar, hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sekali lagi saya ingatkan, video ini untuk teman-teman yang menyukai spiritual, prekognisi, astrologi, dan juga kartu tarot. Yang tidak menyukainya, silahkan kamu ke channel YouTube yang menyajikan tontonan sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika teman-teman di sini membutuhkan bacaan kartu tarot tambahan, silahkan tonton juga video di channel YouTube kartu tarot lainnya. Ambil sisi positif setiap kamu menonton bacaan kartu tarot. Oke, let's move to the deck. Oke, untuk Pisces, bagaimana pengaruh Jupiter dan Saturnus yang direction, kemudian Merkuri yang reinvention, dan ini berlaku dalam jangka waktu ke depan. Tetap saja ini bacaan general, jadi tidak akan sepenuhnya cocok ya. Pisces, Sun, Moon, dan Rising, pengaruh Merkuri Jupiter, direction, dan Merkuri reinvention. Oke. Kartu pertama ada Ten of Swords, kemudian Six of Cups,
Kemudian di sini ada Page of Pentacles. Kemudian ada Nine of Wands. Kemudian ada The Strength. Kemudian ada Two of Cups. Kemudian Age of Pentacles. The Hangman. Knight of Pentacles. Satu kartu lagi ada Queen of Wands, Passion. Oke. Di bottom of the decknya ada Ten of Cups. Wow, Pisces. Oke. Dan ada Nine of Wands di periode Mercury, Jupiter, dan Saturnus yang retrograde ya. Nine of Wands. Ketika Mercury retrograde, di sini ada hal-hal yang sangat defense kamu rasakan. Tertutup dan ngerasa ingin berada di zona aman. Ketika Saturnus Jupiter di 3 bulan sebelumnya retrograde ya, kamu menutup diri di sini. Kamu membangun pagar-pagar di sekitar kamu agar kamu di sini terlindungi. Ada sikap kamu yang sangat protektif terhadap keamanan finansial kamu, kemudian keamanan hubungan kamu dengan pasangan kamu, dari karir dan pekerjaan kamu. Oke. Dan Pisces. Maka Capricorn adalah houses ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Dan ini berbicara tentang publik, sosial. Jadi 3 bulan sebelumnya kamu di sini memang membenahi status sosial kamu. Siapa kamu di dalam masyarakat, di dalam status sosial. Tetapi ini juga mendapatkan beberapa reward ya untuk Pisces. Saya lihat ini ada kaitannya dengan karma juga, karena di sini ada Ten of Cups ya. So Pisces, coba kamu review kembali ya. Jika kamu menjadi anggota member, maka kamu bisa menonton video ini lebih dulu sebelum Saturnus dan Jupiter direction. Artinya masih dalam masa retrograde ya. Kamu masih bisa renungkan yang terkait dengan pekerjaan, karir kamu, status kamu di mata sosial. Kalau dalam masa Saturnus retrograde, kamu merasakan status kamu di sosial itu meningkat, artinya kamu dipercaya, kemudian ada promosi jabatan, kemudian kamu di sini mendapatkan penawaran, kamu mendapatkan tempat yang lebih tinggi levelnya. Artinya di sini kamu mendapatkan prestasi karma baik dari apa yang sudah kamu lakukan di masa sebelumnya. Ingat, Saturnus adalah Lord of Karma. Ketika Saturnus retrograde, 3 bulan dikasih waktu kepada manusia untuk memperbaiki. Kalau memang di situ tidak sadar akan kesempatan itu dan mengabaikan, maka yang datang adalah turbulence atau beberapa benturan di dalam apa yang terkait atau di mana Capricorn berada. Oke, karena Pisces ini di houses ke 11, artinya ini terkait dengan status kamu di mata sosial. Nah, kalau sebaliknya, yaitu Pisces mendapatkan promosi, karir ataupun jabatan yang meningkat ya, artinya di sini ada karma baik yang kamu tanam di masa sebelumnya. Ada hubungan-hubungan baik yang kamu jalin di masa sebelumnya dengan relationship kamu, dengan rekan-rekan kamu, dengan pimpinan, dengan karyawan kamu. Oke. Sehingga kamu mendapatkan hal-hal yang baik ya. Namun, walaupun kamu di sini semakin eksis, baik itu kamu yang mendapatkan hal-hal yang tidak baik ataupun yang baiknya, yang enak ataupun gak enaknya, kamu sangat tertutup di periode Saturnus dan Jupiter yang retrograde. Karena kamu di sini seperti melindungi harga diri, kemudian profesionalnya kamu. Ada beberapa pihak yang memang kamu rasakan ingin kompetisi dengan kamu atau ingin menjatuhkan kamu.
atau bahkan sudah terlihat secara nyata. Sehingga di sini kamu harus melindungi harga diri kamu di sini, oke? Kuat banget energi harga dirinya. Nah, ketika di periode Saturnus, Jupiter dan retrograde, ada masa Merkuri di 29 atau 27 September sampai 18 Oktober. Kamu di sini memiliki kesempatan untuk mengkomunikasikannya kembali dengan rekan-rekan kamu, dengan orang yang terkait dengan status sosial kamu, siapapun yang bermasalah dengan kamu ataupun yang kamu rasakan ada yang perlu dibicarakan, diselesaikan. Merkuri retrograde memberikan kesempatan untuk menyelesaikan itu. Oke. Ketika Merkuri reinvention atau berhenti retrograde-nya dan kembali ke putaran awalnya bersamaan dengan Jupiter dan Saturnus dalam 1 bulan di Oktober, dan ini berlaku untuk jangka panjang 4-5 tahun ke depan, maka apapun yang kamu selesaikan, apapun yang terjadi ketika 3 bulan sebelumnya, maka di sini ada Ten of Swords ya. Ada hal-hal yang memang kamu rasakan tidak berdaya untuk kamu selesaikan, sehingga di sini kamu disarankan untuk pasrah. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Kalaupun kamu ngerasa nggak enak situasinya di masa sebelumnya, ya udah, gak ada lagi hal yang bisa kamu lakukan karena Ten of Swords mengatakan energi kamu sudah habis, Pisces. Kemudian upaya kamu sudah maksimal, Pisces. Sehingga di sini biarkan semua mengalir apa adanya, cukup bertahan, the strength, stability. Bertahan dengan apa yang masih mampu kamu pertahanin. Oke. Kalau memang di sini ada situasi kamu digeser dari jabatan kamu, atau ya ditumbangkan oleh orang yang kamu percayai, oke, nggak apa-apa. Kamu akan menemukan kestabilan kamu di tempat yang berbeda, atau di tempat lain yang nanti disediakan oleh Saturnus di 4 tahun mendatang. Karena kan nggak selamanya kamu di sini mendapatkan hal-hal yang nggak enak. Oke, kamu pernah berbuat salah, tapi kamu pernah juga berbuat baik. Kamu pernah berbuat buruk, kamu pernah berbuat benar. Saturnus melihat itu, sehingga Saturnus akan memberikan kamu reward ya. Jangan khawatir untuk Pisces yang mengalami kemunduran dari sisi karir di masa sebelumnya, oke? Kemudian di sini lihat ada opportunity ya, ada kesempatan, ada peluang yang datang untuk kamu. Afirmasi kamu menarik peluang baru. Di sini ada Six of Cups yang melintang ya. Ada hal-hal dari masa lalu yang memang belum selesai, oke? Atau masih meminta pertanggungjawaban kamu, Pisces. Apakah untuk kamu selesaikan ya? Kamu di sini mungkin ngerasa sudah selesai, tapi mereka mungkin menganggap belum selesai, Pisces. Oke. So, di sini ada Ace of Pentacles. Kamu akan sibuk banget, disibukkan dengan pekerjaan kamu. Oke, disibukkan dengan kesempatan-kesempatan loyalty ya. Jadi kalaupun kamu di sini sudah ngerasain ada transformasi besar di dalam kehidupan kamu dengan pekerjaan baru, kesempatan baru, maka fokuslah. Oke. Semuanya tidak akan pernah jelas dan tidak akan pernah pasti dengan kartu The Hangman, tetapi Knight of Pentacles ya akan tetap datang, yaitu kesempatan-kesempatan, peluang akan tetap datang di sini dari sisi karir dan pekerjaan ya. Kalau kamu fokus, kesempatan akan terus datang, dan ada Ten of Cups, kamu akan mencapai sisi atau fase kenyamanan. Jadi segala peristiwa buruk di dalam kehidupan manusia pasti ada maknanya. Jangan selalu menilai buruk atau berprasangka buruk terhadap alam semesta. Ada yang mengatakan Saturnus itu nggak enak karena Saturnus akan menghalangi, akan menjadi seperti trigger yang sakit. Banyak rintangan-rintangan yang sulit dihadapi di Saturnus atau Mahadasya Saturnus. Nggak seperti itu ya. Berprasangka baiklah, karena ketika kita memang dilepaskan dari suatu permasalahan dan itu sangat sakit, ya karena memang kita harus lepas. Dan di dalam hubungan juga, saya lihat di sini, kalaupun kamu ada relationship ya yang fokusnya ke sana, dengan Nine of Wands kamu menutup diri, ngeblokir di sini. Ataupun kalau dia di sini atau pasangan kamu atau seseorang yang kamu anggap sebagai pasangan kamu di sini mencoba untuk menghubungi kamu, atau dia
cuek dan menutup diri, ya kamu juga nggak peduli di sini, karena kamu fokus banget untuk memperbaiki kestabilan dari sisi pekerjaan, karir, dan bisnis kamu bisa saja. Oke. Dan Pisces, Saturnus dan Jupiter directionnya di Aquarius. Jadi saya rasakan di sini pengaruhnya untuk kamu ke depannya dalam jangka waktu panjang akan ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, dan ini terkait dengan Two of Cups dan Queen of Wands ya. Jadi seperti kesepakatan, hal-hal yang mau nggak mau, kamunya di sini memang diarahkan untuk menjalin kerjasama, apakah ini dari sisi bisnis, karir, yang ada hubungannya dengan karir dan pekerjaan kamu, atau di sini yang ada hubungannya dengan relationship. Dengan Queen of Wands di sini ada energi kamu yang sepertinya tidak banyak untuk menolak ya, atau protes atau menentang ya. Karena di sini kamu ngerasa di awal udah ngerasa ten of sword ya, kayak nggak berdaya, jadi nggak bisa ditolak atau memang ya udahlah gitu. Dan kedepannya tanggung jawab kamu terkait dengan Saturnus itu juga adalah kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Apapun yang kamu terima di sini, entah pun itu baik ataupun nggak baik, enak atau nggak enak, tapi di sini kalau kamu membiarkannya berjalan dengan apa adanya, universe akan memberikan kamu kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang ya. Di sini ada kesempatan baru untuk kamu, dan ini kerjasama ya. Ini adalah relationship. Kalau kamu di sini single, ada kemungkinan di sini kamu arahnya akan menemukan seseorang, soulmate-nya kamu. Oke. Kalau kamu di sini membutuhkan pekerjaan, akan ada pekerjaan, tawaran pekerjaan atau kesempatan ya. Dan kalau kamu di sini membutuhkan jabatan, mungkin itu harus kamu sisihkan dulu ya, karena bukan jabatan yang penting, tetapi di sini adalah kontribusi kamu. Oke. Apapun jabatan kamu, intinya kamu memang dianggap sebagai penasehat misalnya, atau dianggap sebagai seseorang yang cukup penting di dalam apakah itu organisasi, kelompok, pekerjaan kamu di bidang karir, perusahaan, atau di dalam bisnis kamu. Oke. Nah, di sini ada the hangman ya, mungkin ada yang harus kamu korbankan dari salah satu keinginan dan impian kamu ya. Karena di sini kamu tidak bisa untuk berbuat lebih lanjut, sehingga ada yang harus kamu tinggalkan, kamu lepaskan, atau ya kamu berkorban dulu untuk tidak mewujudkan apa yang kamu inginkan, untuk mewujudkan apa yang harus kamu lakukan pada periode kedepannya. Oke. Dan saya akan lihat dari energi cintanya Pisces. Pisces energi cinta pengaruh Saturnus dan Jupiter yang retrograde ya. Release your ex. Okay. The time has come to clear your energy. Untuk couple di sini ada release your ex ya. Kalau kamu di sini couple, mungkin di masa sebelumnya ada third party, sehingga di sini disarankan kamu lupakan seseorang yang sudah tidak lagi ada koneksinya dengan kamu. Karena kalaupun kamu di sini ingin memperbaiki hidup kamu, maka di sini kamu harus berjanji kepada diri kamu sendiri bersama dengan seseorang yang memang sudah bersama dengan kamu dari masa sebelumnya ketika Saturnus dan Jupiter retrograde. Siapapun orang yang tidak bersama dengan kamu ketika Saturnus dan Jupiter retrograde, yaitu 3 bulan sebelum Oktober, maka mereka harus kamu lupakan atau lepaskan. Oke. Di sini. Nah, kalau kamu di sini single, maka kalau kamu ingin mendapatkan hubungan baru, seseorang yang baru, maka lepaskan orang yang selama ini mengganggu pikiran kamu. Udah saatnya, dan kemungkinan kamu akan melepaskan itu karena Saturnus akan membantu kamu dan Jupiter akan memfasilitasi kamu dengan mungkin kamu akan bertemu dengan teman baru, seseorang yang baru di sini ya. Karena dengan Knight of Pentacles dan Page of Pentacles, Queen of Wands, akan ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Ini bisa saja seorang teman yang gendernya sama, atau juga di sini seseorang yang gendernya berbeda, yaitu ada kemungkinan peluang untuk kamu menjalin hubungan lebih dekat. Tapi saya lihat ini tidak jangka waktu panjang ya. Jadi ini seperti hubungan yang tidak menetap. Jadi kamu bisa saja beberapa kali, kalau yang single ya, mungkin ada beberapa kali kamu di sini
menjalin hubungan dan kemudian sampai nantinya kamu menemukan seseorang yang benar-benar cocok ya. Tetapi dengan Two of Cups ya, kamu nggak single terlalu lama kok ya Pisces. Oke. Saran untuk Pisces. Oh, satu kartu aja ya. Saya ambil happiness. Pisces, nikmati prosesi kamu dengan ringan, tidak memberatkan masalah kamu sendiri ya. Oke, kalau kamu ngerasa berat maka istirahat, jangan terlalu difikirkan dulu ya. Dan kemudian di sini akan ada hal-hal yang membahagiakan, nikmati kebahagiaan itu dengan gembira ya. Karena di sini ketika kamu bisa bahagia dengan kehidupan kamu, maka dimanapun kamu berada kamu akan bisa bahagia. Oke, ini pesannya untuk kamu, dan saatnya kamu bahagia juga dengan Ten of Cups ya. Kebahagiaan, kenyamanan akan datang dalam kehidupan kamu, artinya akan lepas dari tekanan, akan lepas dari intimidasi ya. Saturnus dan Jupiter akan berpindah ke houses ke-11-nya kamu. Ini akan ada kesibukan-kesibukan, dan sepertinya dengan Two of Cups juga kamu akan lebih membuka diri, tidak lagi defense, tidak lagi insecure terhadap diri kamu sendiri. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk Pisces. Terima kasih membership, terima kasih teman-teman yang menonton video ini. Jika teman-teman yang lain yang belum join di membership, silahkan join ya, linknya ada di deskripsi agar kamu bisa menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Nantikan video selanjutnya. Salam, bye.